Tolong. Tuh, 2, 3. Jadi alat dan bahannya ialah yang pertama ada akses point, ada kabel adaptor untuk menyalakan akses pointnya, lalu ada mikrotik, ada kabelan untuk menghubungkannya ke akses point ke mikrotik ataupun mikrotik ke laptopnya. Selanjutnya ada laptop juga. Jadi yang pertama kita hubungkan laptop ke mikrotik di ETH 2-nya. Lalu yang ketiga ETH 3-nya kita hubungkan ke akses point. Lalu yang kabel internet dari servernya kita hubungkan ke bagian internet di mikrotiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahid. Pertama, kita akan membuat identity terlebih dahulu, sistem, lalu ke bagian identity, baru kita ganti dengan nama kita. Ya, bisa kita lihat di sini sudah tertulis Bambang ya. Selanjutnya kita berikan password kepada inbox kita agar tidak diotak-atik oleh orang lain. Ketik bagian user list, admin, baru kasih password. Password. Di sini terserah. Yang penting kalian ingat passwordnya. Setelah sudah, pergi ke bagian interface, lalu di header satunya kita beri komen inet atau internet. Di header 2-nya kita beri komen LAN. Di header 3-nya kita beri komen AP atau access point ya. Setelah sudah kita apply OK, jadi sekarang bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke IP lalu DNS. Kita kasih servernya 8.8.8.8. Lalu di bawahnya 8.8.4.4. Kita apply lalu kita OK. Selanjutnya kita pergi ke IP di HCP kliennya, tambah kita pilih ether 1 ya di sini, apply OK. Kita tunggu. Jika sudah bound seperti ini, berarti kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Lalu kita ke IP, selanjutnya kita pergi ke firewall. Kita kenat, lalu kita tambah. Kita berikan out interface ether 1, lalu actionnya masquerade. Setelah sudah kita ke bagian new terminal, lalu kita coba tes ping. Di sini kenapa ada loginnya? Karena kita telah membuat password tadi ya. Untuk loginnya admin kecil, passwordnya sesuai kita buat tadi. Selanjutnya kita tulis ping 8.8.8. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ctrl C. Selanjutnya kita ke IP lalu ke addresses. Sini kita berikan IP 192.168.100.1/25 di bagian ether 2-nya. Apply OK. Untuk di ether 3-nya 192.168.200.1/24 di ether 3-nya. Apply OK. Setelah sudah, kita pergi ke bagian new terminal lagi. Kita login kembali lagi. Kita ping id.pool.ntp.org. Setelah sudah, kita copy IP yang ada di bagian sini, lalu kita pastekan ke bagian SNTP client. Di enable,
Di bagian sininya kita copy paste, di bagian sini juga kita paste, kita apply lalu oke. Setelah sudah kita ke IP, ke bagian web proxy, kita enable, lalu webmasternya kita ganti jadi bambang at smkn5batam.sch.id. Catch on this ya kita centang, apply oke. Setelah sudah kita pergi ke IP lalu DHCP server, kita DHCP setup, pilih Ether 2, next. Di bagian sininya kita ganti jadi 100, next. Selanjutnya DHCP setup lagi untuk Ether 3 nya atau untuk akses point-nya, next. Kita ganti jadi 100 lagi, next. Setelah sudah, kita pergi ke bagian IP lalu hotspot setup, pilih Ether 3, next. bambang.net, next. Setelah sudah, kita pergi ke bagian radius lalu kita tambahkan hotspot. Di sini addressnya kita masukkan IP dari Ether 1 kita. Kita tulis 172.16.131.248. Secretnya terserah. Di sini saya pakai secret 2744. Setelah sudah kita apply lalu kita oke. Setelah itu kita kembali lagi ke sini ke radiusnya, baru kita incoming lalu kita accept lalu kita oke. Setelah sudah kita kembali lagi ke bagian IP lalu IP hotspot, ke server profile, pilih yang ini lalu kita use radius, apply oke. Setelah sudah kita pergi ke IP firewall, kita pergi ke filterus, kita tambah chainnya, kita ubah ke input SRAC nya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. DST nya 192.168.100.1. Setelah sudah kita ke bagian action, kita drop. Protokolnya kita buat jadi ICMP. Sudah, baru kita beri komen dengan komen blok ping ke router. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini sekarang sudah ada ya. Lanjut lagi kita buat untuk blok ping ke access point-nya. Chain-nya forward, SRC-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. DST-nya 192.168.200.1/24. Protokolnya sama yaitu ICMP. Actionnya kita drop, lalu kita komen blok ping ke blocking ke access point ya, AP aja ya. Oke, apply. Kita sudah buat ini, kita langsung pergi ke bagian IP lalu bagian sistem logging. Kita tambahkan, oh ini nanti ya, belum ya, kita lanjut dulu.
Kita pergi ke bagian filterless lagi, ke firewall, lalu ke layer 7 protokol, kita tambah, kita beli blok Linux. Sekarang kita akan ngeblok Linux ya. Ctrl Shift 6 titik tambah tutup kurung linux.org tutup kurung titik pagar baru 4 apply. Oke. Sudah seperti ini, kita pergi ke filterless, kita tambah, kita ke general, chainnya tetap forward, protokolnya kita buat jadi 6 TCP, out interface-nya atas 1, advanced set-nya layer protokol 7 blok Linux, option-nya di bagian DST port-nya kita buat 443, action-nya kita buat drop, kita komen blok Linux. Setelah sudah, selanjutnya kita tambah lagi ke general, ini tetap forward, protokolnya 6 TCP, DST portnya 80, advanced-nya ke bagian konten, kita tulis titik MP3, kita akan ngeblok MP3 sekarang, actionnya kita ubah ke drop, kita kasih komen blok MP3. Selanjutnya kita tambah lagi ke bagian general lagi, kita protokolnya 6 TCP, DST portnya 80, advanced-nya kontennya sekarang titik MKV, kalau tadi titik MP3 sekarang titik MKV ya. Selanjutnya kita beri komen, kita ke action lagi, kita drop, baru kita beri komen blok MKV. Selanjutnya kita cek, ya sudah. Selanjutnya kita pergi ke IP, ke bagian sistem, lalu logging, lalu tambah, lalu prefixnya kita tulis log min access, memorinya kita ubah ke disk, lalu kita apply, lalu kita oke. Setelah sudah, maka muncul seperti ini ya. Lalu kita ke filter, ke firewall lagi, kita tambah, accept-nya kita ubah ke log, lognya dicentangin, log prefixnya kita tulis log min access, kita apply, kita oke. Pergi ke bagian log, bisa ditengok di sini sekarang ada tulisan disk dan memori. Sebelumnya tadi itu memori aja ya. Setelah sudah, kita bisa memasang akses point kita terlebih dahulu, atau mengkonfigurasi akses point kita terlebih dahulu. Kita masukkan kabelan kita yang ada di Ether 2 mikrotik ke ETH1 yang ada di access point. Setelah itu kita reset access point kita sampai berkedip. Ini apa nih? Konfigurasi apa?
berarti kita Kita tulis di sini untuk mengkonfigurasinya, mengkonfigurasi access point-nya 192.168.0.1. Kita enter. Setelah masuk sini kita buat password. Di sini kita bebas membuat passwordnya. Yang penting panjang karakternya lebih dari 6 dan tidak lebih dari 32. Di sini saya buat Bambang 1234. Bambang 1234. Oke, sudah masuk. Setelah sudah, kita next saja di bagian quick setup operation ini. Kita ubah dari wireless router ke access point. Kita next lagi. IP linknya kita ganti namanya Bambang at BNSP. Disable wireless security. Kita next. Lalu kita next. Lalu di sini kita next. Kita finish. Lalu kita tunggu hingga sistem. Jika sudah, kita kembalikan kabelan yang berada di access point tersatunya ke Ether 2 di mikrotik kita. Selanjutnya kita login kembali. Nah, setelah sudah, kalau merah tadi tuh berarti kabel internetnya kelepas ya, atau tidak terhubung. Selanjutnya kita pergi ke bagian sistem, lalu ke bagian package. Di sini sebenarnya ada yang bakalan dihapus, tapi karena sudah saya hapus tadi juga, jadi sekarang langsung saja ke tahap selanjutnya. Kita pergi ke bagian files. Flash hotspotnya ini kita hapus. Dah. Sudah seperti ini, kita pergi ke bagian sistem, naruh ke bagian resource. Kita copy versinya karena kita akan mendownload MIP SBE di web browser kita. Kita copy, kita buka web browser kita. Kita tuh download MIP SBE. Kita enter. Kita pilih yang paling atas. Kita Ctrl F, Ctrl V. Ntar Google aja. Google dulu. Lalu kita dulu MIP SBE. Baru Ctrl F, Ctrl V. Sudah seperti ini, kita pencet aja. Ini udah sesuai sama versi dari mikrotik kita ya. Lalu download yang judulnya itu All Packet Miss PBE. Kita download.
Kita tunggu hingga downloadannya selesai. Kita tunggu ya. Tadi malah dengan dasar itu jadi ada TikTok ya nah memang itu baterai itu apa? Arsenal. Setelah selesai mendownloadnya, kita ke folder bagian download. Kita akan buat satu folder baru ya, buat mengekstrak SPBE-nya. Jadi kita cut dulu aja, cut, kita tempel di sini, paste. Setelah itu kita ekstrak. Nah, jika sudah, kita tutup. Ini juga kita tutup. Kita pergi ke Winbox lagi, kita pergi ke files, lalu kita upload. Setelah itu ke bagian download lagi, tempat kita mengekstrak SPBE-nya. Kita pilih yang user manager 6.6,48,1. Kita open. Kita tunggu di upload. Setelah sudah upload, kita pergi ke new terminal lagi. Kita sistem reboot. Oke, lalu kita tunggu hingga rebootnya selesai. Setelah sudah, kita pergi ke web browser lagi. Kita ketik 192.168.100.1/userman. Lalu kita login dulu dengan loginnya admin dan passwordnya kosong. Setelah sudah, kita pergi ke bagian router, kita klik add, kita new, namanya kita buat bambang.net, IP addressnya sesuai dengan ether 1 kita, yaitu 172.171.248. Syarat secretnya yang kita buat tadi 2744. Current time zone-nya kita pilih yang +7. +7 ya.
kita add. Sudah. Lanjut kita pergi ke bagian profile, limitation, kita add lagi, new, namanya bambang.net juga, add. Setelah sudah, kita ke profile, kita tambah bambang.net lagi. Ininya price-nya kita kasih 5.000. Terus add new limitation di jam 7 dan juga jam 16.00 ya. Kita add. Setelah sudah, kita save profilnya. Setelah sudah, kita ke setting, ke template. Kita pasang template vouchernya agar voucher yang kita buat menarik ya. Kita tulis ke Google template voucher. Baik, saya akan menggunakan template voucher yang ini ya. Kita tinggal copy kodenya aja. Ctrl C. Lalu kita kita tambah juga buat punya kita bambang.net. Ctrl V. Lanjut lagi yang bagian row-nya. Ctrl C, Ctrl V, lalu footernya, Ctrl C, Ctrl V, lalu bagian breaknya terakhir ya, Ctrl C, Ctrl V, kita save. Setelah sudah, kita ke user ya, kita ke user, lalu kita add, kita page. Di sini saya akan membuat 20 user dengan panjang passwordnya 3, login dan passwordnya 3. Add. Setelah sudah, kita edit, lalu kita enable. Setelah sudah, kita generate ke bambang.net, lalu kita generate. Setelah sudah, kita coba kodenya. Oke, kita coba ya wifi yang kita buat tadi. Kita masuk ke dalam wifi, lalu kita cari bambang@bnsp. Kita masuk, kita coba ya username-nya N7E N7E. Kita connect dan berhasil ya. Kita coba buka YouTube. Dan YouTube-nya berhasil terbuka. Selanjutnya kita coba apakah kita berhasil memblokir MP3, MKV dan juga Linux-nya. Pertama kita buka InnoURL MP3. Kalau nggak bisa berarti harus dari Google. InnoURL.mp3 ya. Kita pilih ini. Lalu kita pilih yang ini.
Dan berhasil ya, gak kebuka. Selanjutnya yang MKV-nya kita coba ke Google lagi. Kita tulis InnoRL lagi, MKV. Kalau tadi MP3 sekarang MKV ya. Kita enter. Pilih yang paling atasnya. Untuk MP3 tadi musik dan MKV ini untuk video ya. Coba dan tidak bisa juga. Berarti telah berhasil ya. Selanjutnya kita buka linux.org. Linux.org. Dan tidak bisa juga ya. Berarti kita telah berhasil. Sekian video dari saya. Terima kasih. Masih lanjut gitu dia. Udah,